adalah the highest calling. Ya. The highest calling, panggilan tertinggi. Sebentar. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 28. Aku Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah the highest calling. Panggilan kita yang tertinggi. Dan ketika kita membaca nats ini Saudara, secara otomatis kita tahu apa yang menjadi panggilan kita tertinggi. Ya, secara rinci Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Supaya apa? Kita ini berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara sederhana saja, panggilan kita tertinggi, Tuhan itu mendesain kita untuk kita apa Bapak Ibu Saudara? Sukses. Ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mendesain engkau ketika Tuhan merancang engkau dalam rahim ibumu. Tuhan itu berkata, sukses. Kuasai bumi. Taklukkan bumi. Sukses. Sukses. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang Tuhan mau adalah yang 1 talenta ini sukses dengan 1 talenta. Jangan jadi orang lain, saudara. Jadilah dirimu sendiri sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada. Yang 2 talenta, Tuhan desain supaya dia sukses. Mendapatkan laba 2 talenta. Ternyata seringkali kita mendapati bahwa yang 2 talenta itu stres, depresi. Karena dia mau menghasilkan 5 talenta, 10 talenta. Di luar dari kapasitas. Saudara, masing-masing kita itu Tuhan mendesain kita, membentuk kita dalam rahim ibu kita. Kamu itu sukses dengan talenta yang kamu miliki, dengan karunia yang kuberikan kepadamu. Kamu sukses.
Namun seringkali iblis lah yang membuat kita itu tidak bisa menerima talenta yang kita miliki. Dengan mengatakan, oh Tuhan itu Tuhan yang kejam. Tuhan itu menabur di mana Tuhan itu memungut di mana Tuhan tidak menabur. Menuai di mana Tuhan tidak menanam. Nah, seringkali saudara kita itu seperti hamba yang satu talenta ini tidak bisa melihat porsi hidup kita, padahal Tuhan itu mendesain kita untuk menjadi sukses. Dengan karunia talenta kita masing-masing. Saudara, kalau kita lihat berita seperti ini, senang nggak saudara? Pelajar Indonesia torehkan 108 prestasi dunia sepanjang 2023. Ya, saudara yang mengikuti berita ini tentu tahu ya, ini keren saudara, benar enggak? Indonesia bisa mencapai prestasi seperti ini, ada 108 prestasi dalam bidang akademis, olimpiade saudara, luar biasa. Karena memang Tuhan mendesain kita untuk kita sukses saudara. Perhatikan, Tuhan mendesain kita untuk kita sukses sesuai dengan karunia talenta kita masing-masing. Namun saudara, kalau kita dengar berita ini sedih nggak kira-kira? 277 siswa terbukti curang di PPDB Jabar 2024. Saudara, Disdik bakal lapor ke Mendikbud. Saudara kalau ikutin berita ada guru yang diproses ya. Akhirnya ya saudara, 9 guru SMP 19 Depok turun jabatan karena manipulasi rapor 51 siswa. Semuanya pengen sukses, Tapi saudara, bukan sukses seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ingat saudara, bukan sukses seperti ini yang Tuhan itu mau. Pada tahun 2022 saudara, ada dua orang peneliti dari Charles University. Dia mengadakan penelitian saudara, terhadap artikel-artikel yang bertebaran di dunia ini ya, itu alat toolsnya dia untuk penelitian dalam dunia pendidikan. Saudara, hasilnya apa saudara? Entah di antara kita sudah tahu belum? Hasilnya ini saudara, parah ya. Indonesia peringkat kedua negara paling tidak jujur sedunia masalah akademik. Aduh pusing. Saudara, waktu saya dapat kabar ini, amit-amit orang mau sukses ya saudara, tapi bukan sukses begini yang Tuhan itu mau saudara. Saya nggak tahu saudara ya, reliabilitas dan validitas alat ukur yang digunakannya itu bagaimana. Tetapi setidaknya informasi dari Charles University ini saudara, dari Republik Ceko ini, setidaknya memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus waspada. Bukan kesuksesan seperti ini yang Allah desain, Allah rancang bagi kita, saudara. Pada prinsipnya, Bapak Ibu Saudara, prinsip dasar the highest calling itu apa? Ini saudara. Sukses apa? Menurut gambar Allah. Nah, ini yang hilang saudara dari dunia ini. Perhatikan saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jangan lupa saudara,
kita ini menurut gambar Allah. Allah mendesain kita untuk kita itu jadi sukses, itu menurut gambar Allah. Di Taman Eden, iblis datang dan menggoda Adam pertama. Dan akhirnya Adam yang pertama ini jatuh dalam dosa. Sehingga Adam yang pertama ini berusaha untuk menjadi sukses tanpa Allah. Tanpa gambar Allah. Bahkan Adam pertama ini saya katakan menempatkan diri sebagai Allah itu sendiri. Perhatikan, ini godaan iblis, saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi saudara, Adam pertama dan kita keturunannya, saudara, kita ini mau sukses juga, tetap natur kita itu didesain untuk sukses. Tapi tanpa Allah. Ini yang perlu untuk kita sadari supaya kita bisa kembali kepada kodrat kita yang sejati. Ya saudara, dosa itu membuat semua manusia menjadi sukses tanpa gambar Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita berusaha untuk mencapai keberhasilan kita dalam akademis kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita. Tapi semuanya saudara tanpa Allah. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Saudara, Menara Babel itu adalah usaha pertama manusia untuk sukses tanpa Allah. Mereka berusaha untuk membangun hidup mereka, karir mereka, ya saudara, tanpa Allah. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua, Dia datang ke dunia, Dia memulihkan kita, untuk kita kembali kepada kodrat kita, yaitu sukses menurut gambar Allah, dengan cara menghancurkan dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, menyatakan bahwa dosa, setan, maut itu sudah dipatahkan. Belenggu yang mengikat kita untuk kita menjadi sukses tanpa Allah itu sudah dipatahkan. Oleh sebab itu seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyebut diri kita ini orang Kristen, kita seharusnya berusaha sukses. Sukses menurut gambar Allah. Ini yang seharusnya terjadi. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus sebagai Adam kedua saja, Dia itu juga menghadapi godaan yang sama. Ya. Dengan Adam yang pertama. Namun bedanya, Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, satu hari iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini, kemegahan dunia ini, kesuksesan ini, keberhasilan ini, kekuasaan ini, kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Dengan lain kata, jika engkau turut cara-caraku, jika engkau hidup tidak benar seperti yang kuinginkan, jika engkau mengikuti kecurangan yang kulakukan. Dengan lain kata, iblis berkata, semuanya itu kuberikan kepadamu. Namun Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Oh, iblis, hanya kepada Tuhan Allah saja
kita harus menyebar. Tuhan itu patokan kita, teladan yang harus kita ikuti. Sukses bukan melalui hal-hal yang negatif. Sukses melalui teladan, kebenaran, keadilan yang Allah tunjukkan. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang berkata, aku percaya kepada Yesus, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya kita juga harus mengikuti apa yang Kristus lakukan di dalam mencapai kesuksesan. Lalu kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kamu baru. Di dalam Kristus, kamu mencapai sukses bersama dengan Allah. Menurut gambar Allah. Sebagai ciptaan baru. Adam yang pertama sudah hilang. Adam yang pertama tidak boleh kamu ikutin lagi. Adam yang pertama sudah dilupakan. Kamu adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Dalam Kristus, manusia disebut ciptaan baru karena manusia dikembalikan kepada desain mula-mulanya, yaitu manusia sukses menurut gambar Allah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, oh Pak Robi, di zaman sophisticated ini, zaman canggih ini, mana mungkin kita ini bisa sukses tanpa curang? Ya kan saudara? Betul nggak saudara? Seolah-olah betul, ya kan? Mana mungkin Pak Robi di dalam dunia sekarang ini kita bisa sukses tanpa curang? Saudara, memang kita tidak melihat. Orang jujur juga nggak akan ngomong, aku jujur loh, aku jujur ya. Biasanya yang ngaku, aku jujur loh, aku orang baik ya. Justru penipu biasanya. Ya saudara. Justru biasanya orang baik itu justru diem. Dia tidak lakukan curang juga diem. Dia melakukan kebaikan juga diem. Justru yang kayaknya nunjukin ya orang baik, itu biasanya tambah tidak baik. Ya. Saudara, saya yakin di dunia hari ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara, banyak orang sukses itu tanpa curang. Saya yakin. Di dunia ini sekarang juga saudara, banyak orang sukses itu dengan curang. Tinggal kita mau pilih lewat mana. Waduh Pak Robi, susah Pak Robi kalau nomor 1 ini ya. Ya memang Bapak Ibu Saudara. Susah. Kalau kamu mau jalan cepat ya nomor 2. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kira-kira kita ini masuk golongan banyak orang yang lebar pintu. Semua orang juga melakukan itu kok Pak Robi. Masa kita beda sendiri? Ya kata Tuhan Yesus bilangnya begitu kok. Kalau kamu mau mendapatkan kerajaan surga, jalannya sempit kok. Jalan yang beda dengan kebanyakan orang. Saudara, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Memang jalan itu adalah jalan yang sempit. Saudara, perhatikan, saudara, ketika tuh iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis tuh bilang gini loh, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Iblis tuh bisa kasih sukses, saudara. Tapi itu bukan rancangan Allah. Ya, iblis itu bisa kasih sukses kepadamu, tapi itu bukan rancangan Allah. Kamu curang, kamu memanipulasi, seperti yang dilakukan oleh guru tadi ya, sampai diproses, saudara. Syukur turun jabatan, tidak sampai kehilangan
pekerjaan saudara. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mendesain kita untuk sukses seperti ini. Allah mendesain kita untuk sukses dengan integritas. Saudara, sekolah, ada tulisan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Pendiri tentunya memiliki tujuan supaya anak-anak yang dididik ini meneladani Kristus. Ini jangan sampai hilang. Saya pernah mendengar saudara, ada sekolah Kristen mengundang narasumber. Setelah selesai, saudara, acaranya semua selesai, tibalah tanya jawab dari anak-anak. Ini sekolah Kristen ya, saudara. Anak-anak kemudian tanya, Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan, kamu mau tanya apa? Pak, boleh enggak nyontek? Narasumber ini menjawab, ini dalam sekolah Kristen. Boleh. Itu kan cara kita, metode kita untuk sukses. Saudara, ini tidak lagi mencerminkan kata Kristen. Saudara, saya bicara ini supaya kita menyadari panggilan tertinggi kita itu sukses dengan integritas. Panggilan tertinggi kita adalah sukses dengan integritas. Apakah aku bisa sukses Pak Robi tanpa curang? Bisa, saya yakin. Tapi memang berdarah-darah, saudara. Tapi Pak Robi, saya tidak mau berdarah-darah. Ya udah, kalau kamu tidak mau berdarah-darah, ya itu pilihan kamu. Ya, pilihan kamu berarti ya kamu tidak akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, yang kita bawa nanti itu bukanlah prestasi yang kita capai. Perhatikan, ya. Yang kita bawa nanti itu bukanlah pencapaian hartaku berapa, pencapaian prestasiku ini itu berapa. Oh, bukan, saudara. Yang kita bawa setelah kita mati itu integritas. Mungkin prestasimu cuma satu, tapi kamu lakukan dengan integritas. Kamu masuk dalam kebahagiaan surga. Mungkin prestasimu 100 saudara dan semua orang mengagimu kamu. Semua salut, angkat topi buat kamu. Tapi Bapak mendapati kamu tidak dengan integritas. Saudara, tidak masuk kamu saudara. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 6. Nah, ini dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kamu bilang kamu orang Kristen. Kamu bilang kamu rajin ke gereja. Kamu bilang kamu orang yang tiap hari membaca Alkitab, berdoa. Kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, saya pernah mendengarkan cerita ya. Orang bersaksi, saudara. Dia nyelundupin narkoba di bandara. Waduh. Dia udah deg-deg ser gitu ya. Dia lihat polisi saudara, udah dia pikir dia bakal ketangkep ini. Saudara, apa yang dia lakukan? Ini amit-amit saya katakan saudara. Ya, dia bawa Alkitab, kemudian dia doa Bapa kami saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah. Dia berharap dia bisa lolos bawa narkoba. Saudara mungkin ketawa ya.
Tapi sebetulnya itulah yang sering kita lakukan. Tuhan, kalau bisa aku lolos ya dengan kecurangan ini. Tuhan Yesus, bukan kau Allah yang menjawab doa. Bukan engkau Allah yang memberikan mujizat. Ya Tuhan Yesus, kalau bisa aku lolos ya Tuhan dari kecurangan ini ya Tuhan. Sama saudara, sama orang yang bawa narkoba tadi. Saudara. Apakah kualitas kekristenan kita seperti ini? Saudara, panggilan tertinggi kita sukses. Tuhan mau kita sukses. Semua kita didesain untuk sukses. Saudara, tanpa terkecuali. Tapi dengan integritas. Dengan integritas. Kemudian saudara, kita sebagai seorang guru, pendidik, sekolah Kristen, Tuhan memberikan amanat agung kepada kita. Untuk kita menyampaikan berita ini kepada anak-anak didik kita, pentingnya integritas. Pentingnya integritas. Saudara, amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita sebagai seorang pendidik, Tuhan ingin kita itu memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya integritas. Jangan sampai sekolah Kristen ini hanya sebuah simbol saja, tanpa ada action, tanpa ada buah, tanpa ada bukti, saudara. Cuma Kristennya doang di situ. Tapi sebetulnya kita masuk berapa guru tadi. Jangan sampai itu saudara terjadi kepada kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita ini didesain sukses seperti Kristus. Kita didesain sukses seperti Kristus. Ini yang perlu untuk kita sadari, saudara. Jadi melalui apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, jadi pada intinya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengajarkan the highest calling kita itu adalah yang pertama, saudara, memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa atas bumi, yaitu sukses menurut gambar Allah dalam Kristus. Yang kedua, highest calling kita itu menjadikan semua manusia di bumi ini murid Kristus. Hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Tapi Pak Robi, zaman sekarang masa bisa? Saudara, kalau saudara masih berkata seperti itu pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memaksa kita masuk surga atau kita tinggal dalam neraka. Semuanya adalah pilihan kita. Ya. Memang Tuhan Yesus sudah mengingatkan jalan kepada neraka itu lebar. Jalan menuju kerajaan surga itu sempit. Tuhan mau, saudara, kita semua sukses di dalam Kristus Yesus.
Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Apa saudara di sini? Menderita. Jalan sempit itu memang menderita, saudara. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermulakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita kembali kepada kodrat kita yang sejati. Ya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, jika kita merasa kita sudah mulai melenceng, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kodrat kita yang sebenarnya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih